kami dari SMA Negeri 2 Denpasar akan menjelaskan bagaimana sistem KOLOID dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Eka Santi, di sebelah kiri saya Krisna Dibima. Saya di sini akan menjelaskan apa itu KOLOID. KOLOID adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan maupun suspensi atau campuran kasar. Sehingga KOLOID dapat bersifat homogen maupun heterogen apabila dilihat dengan mikroskop ultra. Sebagai contoh yaitu susu, cairan darah, keju, cat, dan lain sebagainya merupakan sistem KOLOID. Sehingga dari penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat diketahui apa saja sifat-sifat KOLOID itu. Yang pertama, efek tindal. Efek tindal adalah suatu gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya yang dilakukan oleh partikel-partikel KOLOID. Sebagai contoh yaitu sorot lampu mobil pada malam hari yang berkabut maupun berdebu. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan partikel-partikel KOLOID yang senantiasa bergerak lurus namun tidak beraturan atau gerakan acak. Sebagai contoh yaitu susu yang apabila dilihat dengan mikroskop ultra akan mengalami gerakan zigzag ataupun gerakan acak. Yang ketiga ada yang namanya koagulasi. Koagulasi adalah suatu penggumpalan yang disebabkan oleh partikel-partikel KOLOID sehingga akan membentuk suatu endapan. Sebagai contoh yaitu adanya delta pada muara sungai. Yang keempat, absorpsi. Absorpsi adalah suatu penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan KOLOID yang disebabkan oleh luas permukaan KOLOID tersebut. Sebagai contoh yaitu KOLOID FeOH 3 kali yang bermuatan positif karena adanya penyerapan ion H+. Yang selanjutnya itu ada yang namanya KOLOID pelindung. KOLOID pelindung adalah KOLOID yang bersifat melindungi KOLOID lain dari proses koagulasi. Sebagai contoh yaitu gelatin dalam es krim. Selanjutnya ada yang namanya proses dialisis. Proses dialisis adalah proses pemisahan KOLOID dari ion-ion pengganggu. Sebagai contoh yaitu pencucian darah pada ginjal. Yang terakhir ada yang namanya elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pemisahan partikel KOLOID yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Sebagai contoh yaitu vakum cleaner yang menyerap debu. Baiklah, kami di sini akan mencoba untuk mempraktekkan penerapan sifat KOLOID dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada proses penjernihan air. Proses penjernihan air merupakan sifat KOLOID yang disebut dengan koagulasi dan absorpsi. Teman saya, Krisna Dibima, akan mencoba melakukan percobaannya. Baiklah, sekarang saya akan praktekkan penerapan sistem KOLOID dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bahan yang diperlukan adalah serabut kelapa, hijau, kerikil, arang, pasir, 2 botol gas, kapas, dan juga air kotor. Pertama, kita masukkan kapas ke bagian depan. Setelah itu, masukkan kerikil. Rasa susunannya. Lalu arang.
Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Masukkan air kotor dalam gelas. Lalu buka tutup botol untuk mengeluarkan air hujan. Nah, inilah hasil saringan dari filteran yang kami buat. Bisa dilihat airnya lebih jernih dibandingkan sebelumnya. Ada 3 gelas. Gelas pertama adalah gelas yang diisi air kotor sebagai perbandingan. Gelas kedua adalah gelas yang diisi air kotor yang telah mengendap sebagai perbandingan. Dan gelas ketiga adalah gelas yang telah dijernihkan dengan penjernih air buatan kami. Gelas kedua dapat mengendap karena adanya larutan kotor yang bersifat koagulasi dan absorpsi. Dan gelas ketiga dapat dijernihkan dengan penerapan sifat-sifat koloid tersebut pada penjernih air. Dari pencobaannya kami lakukan, dapat kami kesimpulan bahwa arang dapat berfungsi untuk menjernihkan air itu karena arang mengandung karbon aktif yang dapat mengumpulkan dan mengendapkan kotoran pada air keruh. Proses penjernihan air ini menerapkan sifat koloid yaitu koagulasi dan absorpsi.
Demikianlah penjelasan dan percobaan yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan selamat santi. Om Santi 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 Om.